Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan dan Pendidikan, Bapak Dr. Sungkowo Edi Mulyono SPD MSI dan Bapak Mu'arifuddin SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai proses sosiologi pendidikan. Pun anggota dari kelompok 5 PLS Rombel 1 ialah yang pertama Fadia Izli Nadila dengan NIM 0034, Tanisa Hasdiani dengan NIM 0039, dan Wahini Rantara Sasmita dengan NIM 0045. Kelompok kami akan membahas proses sosiologi pendidikan ini dari mana saja sih? Yang pertama itu dari pengertian dulu. Pengertian bagaimana makna sebenarnya dari proses, makna sebenarnya dari sosiologi pendidikan, lalu digabungkan menjadi proses sosiologi pendidikan. Lalu poin yang kedua yaitu ada tentang sistem sosial, di mana kelas dipandang sebagai sistem sosial dan juga sekolah dipandang sebagai sistem sosial. Di poin yang ketiga itu ada pendidikan. Pendidikan dikaitkan dengan perubahan sosial itu seperti apa, lalu ada pendidikan dikaitkan dengan pembaruan masyarakat itu bagaimana. Nah, di poin yang keempat ada mobilitas. Yang pertama, mobilitas itu akan dibahas mengenai pengertiannya. Terus yang kedua, ada faktor-faktor apa saja sih yang mendukung atau determinan dari mobilitas sosial tersebut. Yang ketiga, ada pendidikan saluran dari mobilitas sosial. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian proses sosiologi pendidikan. Jadi, proses sendiri berarti kejadian yang saling terkait. Sedangkan sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana institusi publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses sosiologi pendidikan adalah kejadian yang saling terkait mengenai studi bagaimana institusi publik dan pengalaman individu dapat mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan perubahan sosial. Perubahan budaya manusia melekat dengan perubahan alam dan zaman. Pada era teknologi ini, masyarakat akan ketinggalan jika tidak menerapkan teknologi itu sendiri. Teknologi terbukti membawa tingkat efisiensi hidup masyarakat menjadi lebih baik. Sekolah mempengaruhi alam kesadaran siswa untuk konsekuensi mengamalkan kriteria penafsiran nilai yang ditekankan oleh sekolah sendiri. Pendidikan menghasilkan manusia kreatif yang menjadi tuntutan pendidikan umum. Pendidikan dan pembaruan masyarakat pada poin kedua. Dalam dunia yang dinamis, setiap masyarakat akan mengalami perubahan menuju pembaharuan. Pemerintah mengadakan perubahan yang diinginkan demi kesejahteraan rakyatnya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain yaitu perubahan pada pembaruan kurikulum serta sistem pendidikannya. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem sosial. Yang pertama adalah kelas sebagai sistem sosial. Proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Proses interaksi di kelas secara khusus berusaha untuk menetapkan nilai-nilai dari masyarakat sendiri. Sekolah mempengaruhi alam kesadaran siswa untuk konsekuen mengamalkan kriteria penafsiran nilai yang ditekankan oleh sekolah, dan sekolah merupakan satu alat ampuh untuk melakukan kontrol sosial. Yang kedua yaitu sekolah sebagai sistem sosial. Di dalam kelas terbentuk konfigurasi sosial di dunia pergaulan siswa. Konsep diferensiasi mengacu pada praktik organisasi penentuan penghuni kelas berdasarkan prestasi siswanya. Pentingnya hasil analisis memberikan wawasan sosiologi kelas kepada pendidik agar pengajaran efektif, yang akibatnya terjadi polarisasi antar kelompok. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu apa sih? Nah, mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan dari status sosial satu menuju ke status sosial yang lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi mobilitas sosial dan pendidikan saluran mobilitas. Yang pertama yaitu determinasi mobilitas sosial. Jadi, determinasi mobilitas sosial merupakan perbandingan antara mobilitas sosial yang sekarang dengan yang dulu. Contohnya saja, dahulu seseorang mendapatkan status sosial melalui faktor keturunan. Namun, sekarang pada zaman modern, semua orang dari semua kalangan dapat memperebutkan atau berkompetisi untuk mendapatkan status sosial yang tinggi. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial.
Lembaga pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial vertikal ke atas dan perangkat untuk melakukan pergerakan dari tingkat lapisan sosial terendah menuju tingkat lapisan sosial yang tinggi. Dan pada pendidikan terdapat 3 bagian, yang pertama yaitu pendidikan informal, yang kedua pendidikan formal, dan yang terakhir yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan informal artinya jalur pendidikan yang ditempuh melalui keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jika pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Juga pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang lebih fleksibel daripada pendidikan formal. Selanjutnya yaitu tantangan dunia pendidikan di era modern. Seperti yang kita ketahui saat ini, pada revolusi industri 4.0, dunia pendidikan sudah semakin berkembang. Contohnya saja, pada guru-guru yang sedang mengajar saat ini, mereka mulai menggunakan media elektronik seperti sosial media, LCD, laptop, dan lain sebagainya. Namun, tentu saja hal itu tidak berjalan dengan mulus. Banyak tantangan yang dilalui oleh dunia pendidikan. Nah, apa saja ya kira-kira? Yang pertama yaitu kesempatan terbatas. Yang kedua, pemuda putus sekolah meningkat. Yang ketiga, mutu sumber daya manusia yang buruk. Yang keempat, keterpurukan perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir, kendala seperti geografis dan sarana dan prasarana. Nah, berikut ini merupakan paparan sumber yang kita peroleh untuk menyusun PowerPoint dan makalah kami. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekianlah tadi penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Adapun yang dapat saya simpulkan ialah proses sosiologi pendidikan ialah urutan kejadian yang saling terkait mengenai studi bagaimana institusi publik dan pengalaman individu dapat mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Pendidikan itu tidak hanya sebatas pada persekolahan saja, melainkan pada lingkup yang lebih luas, yaitu pendidikan di masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk menunjang terjadinya perubahan kehidupan yang lebih baik. Walaupun pendidikan di era sekarang ini memiliki banyak hambatan dan juga tantangan. Hambatan dan tantangan-tantangan tersebut itu juga merupakan tantangan bagi kita calon pendidik bagaimana untuk membuat pendidikan menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan bersama. Silakan teman-teman dapat memberikan pertanyaan, sanggahan, ataupun saran kepada kelompok kami mengenai materi yang telah kami bahas. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.